Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, para wali santri Pondok Pesantren Adwa'us Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Kita bertatap muka untuk kita melanjutkan pelajaran kita di dalam membahas hal-hal yang penting untuk kita ketahui, yang ini tentu ada kaitannya dengan bagaimana kehidupan beragama kita dan juga bagaimana kemudian kita menerapkan baik pada diri sendiri dan kemudian juga kepada anak-anak kita dan juga kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mengawali pembahasan ini maka kita berharap kepada seluruh jamaah yang ada untuk kita senantiasa istiqamah di atas agama yang hak ini, istiqamah di atas tauhid, di atas aqidah yang sahihah, dan juga istiqamah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga dalam kondisi apapun kita maka diharapkan kita terus semangat di dalam mengejar kebaikan dunia dan juga akhirat. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk di dalam pembahasan tentang air, ya, di dalam agama kita. Ya, beberapa pertemuan yang lalu sempat sedikit disinggung tentang masalah ini melalui pertanyaan salah seorang jamaah terkait tentang bagaimana kita menyikapi air, yang mana air itu kita gunakan untuk bersuci, ya. Dan ini suatu hal yang memang perlu kita jelaskan, karena di tengah masyarakat kita banyak perkara-perkara tentang masalah air ini yang kemudian disalahfahami, sehingga kemudian timbul was-was, ya, terutama ketika ingin mereka gunakan air ini untuk bersuci, baik untuk berwudu maupun untuk mandi. Maka kita akan jelaskan, ya, bahwasannya air ini adalah
salah satu alat utama untuk menghilangkan sesuatu yang disebut sebagai najis, dan juga alat utama yang digunakan untuk menghilangkan hadas yang ada di badan kita, baik itu hadas kecil maupun hadas yang besar. Jadi perlu kita ketahui, seseorang ketika ingin mendirikan sholat, maka dia harus terlepas dari yang namanya najis. Dan najis ini ada yang sifatnya hissi, yaitu sesuatu yang sifatnya nampak. Ya, seperti yang kita ketahui, misalkan kotoran manusia dan juga air kencingnya, atau misalkan babi, ya, atau kemudian darah haid. Ini adalah najis-najis yang kita sebut secara hissi, ya, yang nampak dan juga bisa disentuh. Dan untuk menghilangkan najis-najis yang model seperti ini, ya, alat utama sebagai penghilangnya, pensucinya adalah dengan menggunakan air. Ya, walaupun nanti dia bisa beralih kepada media yang lainnya sesuai dengan apa yang dijelaskan. Dan kemudian juga di dalam syariat kita ada najis yang sifatnya tidak nampak atau yang diistilahkan dengan hadas, ya, yang itu melekat pada badan kita dan memang secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya. Ya, dan di dalam syariat kita yang namanya hadas ini ada dua. Ada yang disebut dengan hadas kecil, ya, yang mungkin ketika itu seorang buang air kecil, buang air besar, buang angin, ini namanya hadas kecil. Ya, dan kemudian bisa dihilangkan hadas kecil ini dengan berwudu, ya, dengan menggunakan air. Dan ada hadas besar, ya, seperti seseorang junub misalkan, atau seorang wanita selesai dari haid, ya, maka untuk bisa melepaskan hadas besar ini adalah juga dengan menggunakan air yang itu digunakan sebagai mandinya dia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang media ini, yaitu air, ya, karena di dalam syariat kita yang sempurna ini semua sudah dijelaskan. Banyak di antara kaum muslimin yang kemudian mereka tidak faham, ya, tentang bagaimana status kedudukan air ini. Air mana saja yang dikategorikan sebagai air suci zatnya dan dia bisa dipakai untuk bersuci, dan air jenis apa yang kemudian dihukumi sebagai air najis sehingga kemudian air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka, ya, tema-tema inilah atau permasalahan ini yang insya Allah akan kita jelaskan di kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, para jamaah sekalian rahimakumullah, kita fahami terlebih dahulu bahwasanya secara garis besar di dalam syariat kita itu hanya ada dua macam jenis air. Yang pertama adalah air yang suci, dan yang kedua adalah air yang najis. Ya, ini secara garis besar. Ada air yang suci, ada air yang najis. Ya. Dan di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait tentang air yang suci. Disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 11. Allah mengatakan, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia Allah yang telah menurunkan kepada kalian air dari langit yang fungsinya untuk mensucikan kalian dengan air tersebut. Ya, sehingga di dalam ayat yang mulia ini Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya di sana ada air yang diturunkan oleh Allah dari atas langit, atau kita istilahkan dengan air apa? Air hujan, yang fungsinya apa? Untuk mensucikan. Makanya tadi kita bahas bahwasanya air adalah media utama untuk mensucikan. Ya, untuk mensucikan baik itu najis yang secara hissi, yaitu najis yang nampak seperti yang tadi kita jelaskan seperti kotoran manusia dan lain-lain, dan juga mensucikan najis yang tidak nampak atau yang kita istilahkan dengan hadas tadi. Ya. Sehingga fungsi air, fungsi utamanya adalah untuk mensucikan. Kemudian juga terkait dengan air lain yang dikatakan sebagai air suci, sebagaimana ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya tentang hukum air laut, ya, di mana kemudian Rasulullah SAW mengatakan huwa tahuru ma'uhu
wal hillu maitatuhu, bahwasanya air laut itu zatnya suci dan juga bisa dipakai untuk bersuci. Sehingga ini juga memberikan makna, memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya air yang dia dianggap sebagai air suci zatnya bukan hanya sekedar air yang diturunkan dari langit, tapi air yang dari bumi juga, yang dalam hal ini adalah air laut ya, atau air-air yang keluar dari mata air atau sejenisnya, ini juga termasuk kategori air yang suci zatnya, dan juga kemudian tentu otomatis dia bisa dipakai untuk mensucikan. Dan kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, ya, kita jelaskan sedikit-sedikit nih ya, secara lebih terperinci ya. Yang tadi sudah kita sebutkan bahwasannya air secara umum ada dua macam, yaitu air yang suci dan kemudian air yang najis. Nah, terkait air yang suci ini ada beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah air suci lagi mensucikan. Air suci lagi mensucikan. Ketika saya sampaikan air suci lagi mensucikan, itu maksudnya adalah air suci zatnya ya, dia zatnya, secara zatnya dia suci dan dia mensucikan. Maksudnya dia bisa dipakai untuk bersuci. Inilah yang dimaksud, contoh-contohnya tadi kita sebutkan, seperti air yang diturunkan oleh Allah dari atas langit, yaitu air hujan, atau air laut, atau mata air, atau air sumur, air danau, air sungai, air kali. Ini semua adalah air yang suci zatnya dan dia bisa dipakai untuk bersuci. Nah, kemudian di poin air pertama ini, yaitu air yang suci dan mensucikan ini, kemudian ada pembagian lagi, yaitu dalam kondisi ketika ada air yang suci lagi mensucikan ya. Kita ambil contoh misalkan air yang dari dalam bumi, misalkan air sumur misalkan. Ini kan sifat airnya apa? Suci lagi mensucikan. Artinya zatnya suci dan dia bisa dipakai untuk bersuci. Nah, kemudian ada kondisi di saat air suci lagi mensucikan ini kecampuran benda yang suci, tercampur benda yang suci, dan benda yang suci itu tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya. Apa itu tiga sifat dalam air? Yang pertama adalah baunya, yang kedua adalah rasanya, dan yang ketiga adalah warnanya. Nah, ketika salah satu dari tiga sifat ini tidak berubah, dari air yang suci lagi mensucikan tadi kemasukan benda suci, maka status air ini tetap suci lagi mensucikan. Artinya statusnya tetap secara zatnya suci dan juga dia bisa dipakai untuk bersuci. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh para jamaah sekalian? Contoh misalkan kita punya air sumur 1 ember misalkan, kemudian kemasukan benda suci. Apa benda sucinya? Ya, misalkan kemasukan sendok lah itu. Ya, kemasukan sendok. Ya, sendok benda suci kan? Ya, asal sendoknya nggak kena kotoran gitu ya. Jadi pada asalnya misalkan kita ambil sendok dari rak, tahu-tahu nyemplung di dalam ember. Berarti ini ada air suci lagi mensucikan, kemasukan benda suci. Nah, sekarang kita lihat, berubah nggak salah satu dari tiga sifatnya? Tidak. Rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya juga tidak berubah. Maka air ini statusnya suci lagi mensucikan. Jadi silahkan mau dipakai berwudu boleh, mau dipakai untuk mandi junub juga boleh. Ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua adalah ketika ada air suci lagi mensucikan, kemudian dia kemasukan benda suci tetapi merubah salah satu dari tiga sifatnya. Air suci lagi mensucikan, kemasukan benda suci, terus kemudian mengubah salah satu dari tiga sifatnya, bisa warnanya, bisa rasanya, bisa baunya. Maka status air ini dari yang tadinya zatnya suci dan bisa dipakai untuk bersuci, berubah menjadi suci saja zatnya, tapi dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Bagi apa? Bagi air yang suci lagi mensucikan, kemasukan benda suci tapi merubah salah satu dari tiga sifatnya. Contoh, ada air 1 gelas atau 1 ember deh biar adil ya. Tadi 1 ember, sekarang 1 ember lagi.
Ada air 1 ember, ya, kemasukan kopi, kemasukan gula, ya, diaduk-aduk jadi apa? Jadi kopi kan? Ya misalnya mungkin ibu-ibu lagi punya tukang di rumah banyak gitu ya, jadi bikin kopinya harus pakai ember. Ya kan, dari ember itu bisa dibagi-bagi kan, bisa dibagi-bagi. Ya ember khusus untuk air minum lah gitu ibaratnya. Atau biar mudahnya, biar nggak terkesan agak barbar gitu ya, air 1 gelas lah gitu ya. Air 1 gelas yang kita ambil dari sumur, ya, dia suci, lagi mensucikan asalnya tuh, dia zatnya suci, bisa dipakai untuk bersuci. Lalu kemudian kita masukkan benda suci dan merubah salah satu dari 3 sifatnya. Kita masukkan kopi, kita masukkan gula, kita aduk. Airnya kecampur benda suci. Apa itu benda suci? Yang dalam hal ini kopi dan juga gula. Ya, itu kan benda suci kan? Ya, kemasukan tuh ke dalam air itu. Ke dalam air yang asalnya suci lagi mensucikan. Nah, berubah nggak salah satu dari 3 sifatnya? Berubah nggak? Berubah. Warnanya berubah. Tadinya warnanya bening jadi warna hitam, kopi. Rasanya berubah nggak? Rasanya berubah karena pakai gula, jadi rasanya manis. Kalaupun nggak pakai gula, rasanya jadi pahit, ya. Nah, sehingga itu udah dua sifatnya tuh berubah, ya. Sedangkan walaupun hanya 1 sifat saja berubah, sudah cukup merubah hukum dia. Ya. Maka di dalam hal ini hukum air lagi mensucikan, suci lagi mensucikan tadi berubah menjadi suci saja, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, sehingga air ini suci. Buktinya apa? Bisa diminum kan? Jadi air kopi suci. Kalau najis nggak boleh diminum, haram hukumnya. Tapi karena dia tidak najis, ya hukumnya masih suci, bisa kita minum. Tapi pertanyaannya, apakah boleh kita pakai untuk bersuci? Kita berwudu pakai air kopi misalkan, atau mandi pakai air kopi, bisa nggak? Jawabannya nggak bisa. Nggak bisa dipakai untuk berwudu. Tapi dia suci. Ini kondisi kedua. Kondisi yang ketiga, ada air atau ini deh, untuk lebih realistis lagi, misalkan ya ibu-ibu atau para jamaah sekalian di rumah ada air 1 ember di kamar mandi misalkan. Kita udah ngisi nih, ya biasa kan PDAM, mungkin kalau yang pakai PDAM hidup airnya di malam hari gitu kan. Ada di beberapa tempat seperti itu, kalau pagi nggak keluar, sehingga kemudian dia harus menampung air banyak, taruh di ember di dalam kamar mandi. Nah, kemudian ada salah 1 ember yang posisinya mungkin dekat dengan si bapaknya yang kalau tempat buang air kecilnya gitu. Jadi ketika si bapaknya buang air kecil, bapak-bapak biasa sambil berdiri ya, ada sebagian gitu, yang kemudian nyipret masuk ke dalam ember. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini, pertanyaannya, air di ember tadi yang tercipret air kencing, ya katakanlah 1 kali cipretan lah gitu ya, air ini masih bisa dipakai untuk berwudu tidak? Masih bisa dipakai untuk mandi tidak? Jawabannya belum tentu bisa dan belum tentu tidak bisa. Caranya dicek dulu ini, air yang kecipretan ini berubah salah satu dari 3 sifatnya enggak? Nanti dulu ya. Ini masuk pembahasan yang berikutnya. Kita lagi bahas tentang air suci, ya, yang kemasukan benda suci. Ya, tadi sudah kita selesaikan ya pembahasannya. Ini masuk yang poin ketiganya nih, contoh yang ketiga, yaitu air suci lagi mensucikan kemasukan benda najis. Ini maksud saya. Ya, maaf ya agak ini masih jet lag kayaknya. Ya, jadi ini contoh yang ketiga. Air suci lagi mensucikan kemasukan benda najis. Ya, maka di dalam hal ini, kalau seandainya dia tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya, maka airnya tetap suci. Nah, contohnya tadi itu, air 1 ember kecipretan air kencing. Air kencing ini najis kan jelas, dan dia kecipretan di dalam ember. Nah, kita lihat, kita nggak bisa langsung menghukumi, oh nggak boleh nih pakai air ini. Kenapa? Udah kena cipret air kencing. Jawabannya belum tentu, dicek dulu. Kalau misalkan cipretan kencing ini merubah salah satu dari 3 sifatnya,
maka jelas air ini dikategorikan sebagai air yang najis, tidak boleh dipakai. Tapi kalau seandainya salah satu dari 3 sifatnya, warnanya, rasanya, baunya tidak berubah, maka dia tetap pada kesuciannya. Dia bisa dipakai untuk bersuci dan secara zat juga suci. Faham ini ya? Ini penting difahami karena banyak di antara kaum muslimin ya gara-gara ini akhirnya banyak buang-buang air. Banyak buang-buang air. Ya, jangan mentang-mentang di sini banyak air sampai banjir kita gitu kan. Tapi gimana kabarnya di negeri-negeri yang memang sulit air? Ya, dan ini syariat Islam berlaku untuk di seluruh negeri. Ya, sampai hari kiamat berlaku. Ya, sehingga dalam hal ini kalau memang cipretan air kencing itu tidak merubah dari salah satu 3 sifatnya, maka dia tetap dihukumi suci. Tetap dihukumi suci. Ya. Jadi seperti itu kondisinya. Dan kemudian kalau seandainya ternyata benda najis ini merubah salah satu dari 3 sifatnya, ya, maka tentu dia dihukumi sebagai air yang najis ya. Misalkan nih kena cipretan air kencing walaupun setetes, tapi ini orangnya habis makan jengkol. Ya, habis makan jengkol makan pete gitu kan, habis makan pete makan jengkol lagi, ya udah kan berang-rengan baunya gitu kan, sehingga walaupun setetes langsung nih air di ember bau misalkan, ya berarti itu sudah dihukumi air najis ya. Selagi tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka dia dianggap air suci. Disebutkan dalam salah satu riwayat ya, di mana Rasulullah SAW itu pernah ditanya tentang bi'r bidoah. Ya, jadi di zaman Rasul itu ada sebuah sumur. Ya, sebuah sumur atau mungkin zaman sekarang bisa dikatakan seperti balong. Ngerti balong ya? Ya, jadi memang semacam kolam gitu yang memang airnya banyak di situ. Yang zaman dahulu itu ini disebut dengan bi'ru bidoah, yaitu sumur bidoah. Jadi sumur ini kalau lagi musim hujan, ya, jadi orang-orang jahiliyah dulu, ya, mereka itu biasa buang sampah sembarangan, ya, bahkan, mohon maaf, bekas pembalut wanita dibuang sembarangan di jalan. Kemudian bangkai-bangkai banyak juga di jalan. Ketika turun hujan, ya, air hujan ini mengalirkan semua hal-hal najis ini masuk ke dalam sumur bidoah ini. Ya, tapi airnya banyak dan kemudian najisnya juga banyak di situ. Nah, karena memang airnya banyak, maka kemudian para sahabat ini bertanya, ini air memang banyak, tapi kemasukan benda-benda najis. Dan para sahabat bertanya kepada Rasul tentang hukum bersuci dengan air ini. Maka Rasul mengatakan, ya, bahwasannya al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Bahwasanya air itu suci dan tidak bisa dinajiskan dengan suatu apapun. Maksudnya apa? Bahwasanya selagi salah satu dari 3 sifatnya tidak berubah, maka air itu tetap dihukumi suci walaupun kemasukan benda najis. Ya, apalagi seperti yang kita gambarkan tadi, ya, benda najisnya mungkin hanya setetes, hanya sedikit, sehingga tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya, maka dia dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu ya, dia suci ya selagi tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya. Faham ini ibu-ibu ya? Apalagi kalau seandainya ada orang mandi pakai bak gitu kan, jebur-jebur terus nyipret masuk ke dalam bak. Apakah masih boleh kemasukan kita pakai air itu untuk bersuci? Jawabannya masih boleh. Ya, karena yang terciprat itu bukan sesuatu yang najis juga kan. Ketika yang cipretan itu najis aja kalau tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka dia tetap dihukumi suci, apalagi kalau ini tidak najis gitu kan. Ya, maka demikianlah para jamaah sekalian rahimakumullah tentang status air yang sedang kita jelaskan ini. Jadi kesimpulannya kita katakan ada air suci dan juga ada air najis. Kalau air suci kita katakan tadi perinciannya, ya, pada asalnya suci lagi mensucikan, ya, seperti air hujan, air laut, air danau dan seterusnya. Kemudian juga ada air yang ketika dia kecampuran benda suci tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya, maka dia tetap suci lagi mensucikan. Ada
air suci lagi mensucikan, kemasukan benda suci tapi merubah salah satu dari 3 sifatnya, maka dia air suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Dan kemudian ada air yang kemasukan benda najis tapi dia tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya, dia tetap suci lagi mensucikan. Ada air suci kemasukan benda najis tapi merubah salah satu dari 3 sifatnya, maka dia adalah air najis. Ini yang golongan pertama perinciannya. Dan yang kedua adalah air najis. Ini adalah air yang sudah jelas-jelas secara asal dia hukumnya air najis seperti air kencing dan semisalnya. Jadi ini dia para jamaah sekalian rahimakumullah, penjelasan kita tentang masalah air. Dan kemudian ada sedikit ya beberapa masail, permasalahan terkait tentang masalah air ini yang kita nukilkan dari kitab Fikih Sunnah Lin Nisa Syekh Abu Malik hafizahullah taala, di mana beliau mengatakan al-ma'ul mutasaqit min a'dha'il wudu wa nahwihi baqin ala tahuriyatihi wa yajuzu ay yatatahhara bihi marratan ukhra ma lam tataghayyar rihuhu aw launuhu aw ta'muhu bi mukhalatati najasah faqad kana as-sahabah yaqtatiluna ala ma tasaqata min wudu'in nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan ya senada dengan apa yang tadi juga sudah kita sampaikan, yaitu terkait air yang menetes dari anggota wudhu kita ya. Jadi ada sebagian orang bahkan zaman dahulu ya ketika berwudhu itu airnya ditampung. Jadi bisa jadi mungkin di bawah keran ya, kalau orang berwudhu pakai keran, kalau ada ember di situ, sehingga dia berwudhu di situ, air bekas wudhunya itu ya yang menetes dari wajahnya atau dari tangannya itu masuk lagi ke dalam ember. Maka beliau mengatakan di sini air itu yang tadi kita ceritakan ini dia tetap pada kesuciannya dan bahkan bisa dipakai untuk bersuci lagi, bisa dipakai untuk bersuci lagi ya, selagi dia tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya seperti tadi kita jelaskan ya. Jadi ini kan kemasukan benda suci kan ya, bekas kena wajah, bekas kena tangan gitu ya, dan itu adalah benda-benda yang suci masuk lagi ke dalam ember tadi, dan kemudian air sisanya itu bisa atau masih bisa kita gunakan untuk bersuci ya, selagi salah satu dari 3 sifatnya tidak berubah ya. Dan dalilnya adalah bahwasanya dahulu para sahabat radhiyallahu anhu ajmain mereka rebutan air sisa bekas tetesan wudunya Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman dulu ketika Rasul wudu itu ya ditampung sisa airnya itu, lalu kemudian para sahabat berebutan untuk menggunakan air itu dalam rangka wudu mereka ya. Dan ini dibiarkan oleh Rasulullah SAW ya, ini menunjukkan bahwasanya air sisa dari air wudu itu ya tidak najis selagi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya ya. Dan di dalam Sahih Bukhari rahimahullah ya, Rasulullah SAW dikatakan bahwasannya kana yaghtasilu huwa wal mar'ah min nisa'ihi min ina'in wahid ya. Tadi berbicara tentang wudunya Rasul ya, di mana air sisa wudunya Rasul itu diperebutkan oleh para sahabat, yang ini menunjukkan bahwasannya air sisa wudu itu masih bisa dipakai untuk bersuci. Dan juga dalam kondisi Rasul mandi ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW itu mandi bersama istri-istrinya ya, dan bahkan diriwayatkan pernah juga mandi bersama Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian ya satu sama lain saling berebutan air lah ibaratnya gitu ya. Dan tentu airnya saling menetes di bejana mereka ketika mandi, dan ini tidak dianggap sebagai air yang najis, padahal terkena tetesan sisa mandi ya. Tetap kemudian air itu dipakai untuk mandinya Rasul dan juga Aisyah radhiyallahu anha ya. Sehingga kesimpulannya adalah bahwasannya air sisa wudu atau air sisa mandi, bahkan mandi janabah sekalipun ya, selagi salah satu dari 3 sifatnya tidak berubah, maka dia dihukumi sebagai air yang suci lagi mensucikan, zatnya suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian juga masail yang kedua yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala, bahwasannya kondisi sucinya seseorang itu
tidak bisa kemudian dihilangkan dengan keraguan. Ya, contohnya gimana? Misalkan ya, jamaah sekalian sudah dalam keadaan berwudu. Tadi nih salat zuhur sudah dalam keadaan berwudu. Mau zuhur berwudu. Setelah salat zuhur berangkat ke sini, dan nanti ketika datang salat asar, waktu asar, mungkin di antara para jamaah ada yang ragu. Saya tadi sudah batal belum ya? Berarti kan dia ragu terhadap status sucinya dia. Karena dia sebelumnya kan sudah berwudu dan dia ragu, saya udah batal belum ya? Nah, dalam kondisi ragu ini maka dikembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya dia adalah dalam kondisi suci, dalam kondisi bersuci, sehingga ragunya itu langsung diabaikan. Ya, jadi dia langsung menyimpulkan, memposisikan dirinya saya masih suci. Ya, karena apa? Asalnya dia dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu. Beda kebalikannya, kalau memang asalnya dia belum berwudu, kemudian dia ragu saya udah berwudu belum, maka dikembalikan kepada hukum asalnya bahwasanya dia belum berwudu. Faham ini ya? Dan ini sudah kita bahas di dalam permasalahan wudu beberapa pertemuan yang lalu. Ini dia para jamaah sekalian rahimakumullah ya, terkait tentang masalah air. Dan kemudian yang berikutnya kita juga akan jelaskan sedikit terkait perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah najis tadi. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwasannya di dalam syariat kita itu ada najis yang sifatnya hissi, ya, yang sifatnya nampak, bisa disentuh, bisa terlihat, dan ada najis yang sifatnya tidak terlihat yang diistilahkan dengan hadas. Ya, maka ini semuanya bisa dihilangkan dengan air tadi ya. Kalau yang hadas kecil, hadas besar, najis yang tidak nampak adalah dengan wudu atau dengan mandi. Nah, sekarang ada yang kotoran atau najis yang sifatnya nampak, yang kemudian dia bisa dihilangkan dengan menggunakan air secara asal seperti itu, walaupun nanti secara perinciannya ada syariat yang kemudian perintahkan dengan tidak menggunakan air. Nah, tentu kita juga harus mengenali najis dalam syariat kita itu apa saja. Ya, karena apa? Kita tidak boleh menetapkan suatu benda itu sebagai najis kecuali kalau memang ada dalil yang menyatakan bahwasanya benda itu najis. Kenapa? Karena berlaku kaidah dalam syariat Islam, dikatakan bahwasanya al-aslu fil asya'i at-taharah. Hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Sehingga kita tidak boleh menajiskan atau menganggap suatu benda itu najis kecuali harus ada dalilnya. Seperti misalkan kita katakan nih meja ini najis nggak? Ya, kita nggak boleh bilang meja itu najis, nggak boleh. Ya, kita tanya dalilnya ada nggak? Apakah disebutkan dalam Al-Quran? Apakah disebutkan dalam hadis bahwasanya meja itu najis? Ketika tidak disebutkan, maka dia dikembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya adalah suci, sehingga nggak boleh sembarangan kita bilang dia najis. Ya, apalagi kalau sesama teman lagi ngobrol, najis teman gitu. Oh, ini beda lagi maknanya ya. Ya, beda lagi maknanya. Ya, jadi maknanya sesuatu yang dianggap najis itu sudah dijelaskan dalam syariat. Kita nggak boleh menghukumi terhadap suatu benda itu najis kalau tidak ada dalilnya. Maka di sini kita sebutkan benda-benda apa saja yang disebutkan oleh syariat kita yang dia masuk dalam kategori benda yang najis. Yang pertama dan yang kedua adalah kotoran manusia dan juga air kencingnya. Kotoran manusia dan air kencingnya ini semua dianggap oleh syariat kita sebagai dua benda yang najis. Sehingga kalau seseorang terpapar dua benda ini, maka harus dibersihkan, ya, harus disucikan. Cara membersihkan dan mensucikannya, ya, media utamanya adalah dengan menggunakan air, sebagaimana halnya tadi di dalam kita mensucikan diri dari najis atau kotoran yang tidak terlihat, yaitu hadas, ya, dengan wudu atau dengan mandi. Kalau najis kotoran yang nampak ini, maka dibersihkan, dihilangkan najisnya. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW, di mana beliau pernah mengatakan, "Idza wati'a ahadukum bina'lihil adza fa inna turaba lahu tahurun." Rasulullah SAW bersabda, apabila sendal salah seorang di antara kalian menginjak kotoran manusia, maka sesungguhnya tanah menjadi pensuci bagi dia.
Nah, di sini langsung disebutkan oleh Rasul tentang media mensucikan si sendal yang terkena kotoran manusia tadi. Ya, dan juga sekaligus menjelaskan kepada kita bahwasanya kotoran manusia itu adalah najis. Dari mana buktinya? Buktinya Rasul perintahkan untuk membersihkannya dengan tanah. Ya, ketika Rasul perintahkan untuk membersihkannya dengan tanah, ini menunjukkan bahwasanya dia najis. Kalau tidak najis, nggak mungkin Rasul perintahkan untuk membersihkan. Ya, dan mungkin zaman sekarang jarang ya, karena masya Allah zaman sekarang ya manusia udah semakin baik kondisinya, sehingga masing-masing rumah sudah punya WC sendiri-sendiri ya. Kalau di zaman dahulu ya, di zaman Rasulullah SAW, di mana zaman itu mungkin belum ada WC seperti di zaman kita ya. Di sana mereka itu ketika buang air ya harus di tengah padang pasir, ya pergi ke arah tengah padang pasir, kemudian mereka buang air di sana. Atau bahkan di beberapa tahun yang lalu di kita juga masih ada seperti itu, di sawah biasanya ya kalau kita ya. Ya tapi kan jauh pergi ke tengah sawah gitu ya, di galengan. Nah, kasihan nih Pak petaninya kan, ketika dia mau kerja di sawah, tahu-tahu nginjek kotoran gitu ya. Nah, cara membersihkannya dengan cara diusapkan di tanah. Dan kalau ada pertanyaan, Ustadz, kalau misalkan dicuci boleh nggak? Boleh, itu yang paling utama gitu ya. Tapi ketika tidak mendapati air ya, untuk sementara ya, dan bahkan itu anjuran Rasul ya, cukup dengan dioleskan di tanah ya, itu sudah cukup menjadi benda yang menginjak kotoran manusia itu, yaitu sendal, menjadi suci ya. Terus kalau ada yang bilang tapi masih bau, ya iya masih bau ya, orang dipeperin di tanah gitu ya. Tetapi kalau ditanya apakah dia sudah suci statusnya, jawabannya sudah suci ya, karena Rasul katakan apabila sendal salah seorang di antara kalian menginjak kotoran, maka dipeperkan di tanah ya, maka itu cukup menjadi pensuci. Faham ini ya? Ya, jadi kesimpulannya bahwasanya kotoran manusia itu najis, dan ini dijelaskan dalam hadis. Nah, adapun terkait dengan air kencing manusia, ya ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, di mana ada salah seorang Arab Badui tahu-tahu datang ke Masjid Nabi. Bayangkan di Masjid Nabawi, tahu-tahu dia datang lari ke pojokan masjid, kencing di situ, kencing di Masjid Nabawi. Tapi zaman dahulu kan masjidnya belum ada karpet, belum ada marmer seperti sekarang gitu ya, masih tanah gitu kan. Dan ketika dia kencing, para sahabat yang menyaksikan ingin mencegah orang Arab Badui ini, tapi kemudian dilarang oleh Rasul. Biarkan dia selesai kencingnya, karena kalau langsung dicegah bisa banyak mudarat. Bisa jadi orang Arab Badui ini kaget, akhirnya kencingnya kemana-mana gitu kan, berantakan kemana-mana, akhirnya bagian yang terkena najis lebih banyak lagi. Atau paling tidak kalau diberhentikan secara tiba-tiba, dia langsung kaget, bisa menjadi penyakit bagi orang Arab Badui ini. Sehingga Rasul katakan biarkan dia ya, la tazrumu, ya jangan ganggu dia, da'mu, tinggalkan, selesaikan dia, biarkan dia selesai untuk kencingnya. Tapi kemudian selesai orang Arab Badui ini kencing, Rasul perintahkan kepada sahabatnya untuk mengambil air satu ember dan disiramkan ke air kencingnya itu. Dan perbuatan Rasul menyiram air kencing ini menunjukkan bahwasanya air kencing itu najis. Air kencing itu najis ya. Jadi inilah dia dalil yang menyatakan tentang air kencing itu najis ya, air kencing manusia. Nah, adapun kalau air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun, atau artinya bayi laki-laki yang dia masih menjadikan ASI ibunya sebagai konsumsi utama, maka pertanyaannya, apakah jenis kencing untuk anak ini najis atau tidak? Ada yang bisa jawab? Air kencing bayi laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun, ya biar gampang kita istilahkan seperti itu ya, kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun, najis enggak? Enggak najis. Yakin? Dalilnya apa? Ya. Ya, ini salah paham. Ini salah paham. Jadi yang benar adalah air kencing bayi laki-laki yang usianya belum 2 tahun, atau kencing bayi laki-laki yang dia masih mengkonsumsi utama ASI ibunya, itu tetap dianggap sebagai najis, tapi najisnya najis ringan. Najisnya najis ringan
Apa buktinya? Buktinya Rasul perintahkan untuk menjadikan suci cukup dipercikkan air. Cukup dipercikkan air, ambil air 1 genggam, dipercikkan, misalkan kena di kain, kena di pakaian ibunya, ambil percikan. Ya. Dan perbuatan memercikan ini menunjukkan air kencing ini najis, tapi najisnya ringan karena cara mensucikannya cukup dipercikan, nggak perlu dicuci. Kan seharusnya dicuci, ya. Tapi karena ini termasuk najis ringan, cukup dipercikan. Jadi najis nggak nih air kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun? Najis, tapi najisnya ringan. Jangan salah jawab lagi ya. Bukan tidak najis, tapi dia najis, cuma najisnya ringan. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, poin yang ketiga dan keempat yang masuk dalam kategori najis adalah air madhi dan juga wadi. Ya, madhi adalah cairan yang berwarna putih dan dia bukan putih sih, bening ya, dan lengket ya atau licin yang biasa keluar ketika seseorang dalam keadaan bersyahwat. Ya, dan ini dialami laki-laki maupun wanita. Ya, dan ini kalau misalkan ada seseorang mengeluarkan cairan ini yang disebut dengan air madhi, maka cairan ini ya termasuk najis. Dan kemudian juga cairan wadi. Wadi adalah cairan yang dia warnanya bukan bening, tapi warnanya putih kayak susu tapi agak keruh. Dan itu lebih pekat daripada madhi tadi. Dan itu biasa keluar ketika seorang dalam kondisi lelah, atau misalkan di penghujung seseorang buang air kecil, di penghujung itu keluar cairan ini, dan biasanya dia lebih pekat lengketnya itu. Ini namanya air wadi, dan ini juga termasuk yang najis ya. Dan ini juga dialami oleh laki-laki maupun wanita. Dan kemudian juga terkait ini juga bahwasanya ketika dia mengenai pakaian, maka dia dihukumi seperti air kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun tadi, yaitu cukup dipercikan. Ya, dia termasuk jenis najis yang ringan. Tetapi kalau dia mengenai di kemaluannya atau di badannya, maka diperintahkan untuk dicuci. Dan bahkan diperintahkan untuk berwudu setelah mengeluarkan cairan tersebut. Ya, sebagaimana ya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang air madhi. Ya, maka kemudian Rasul mengatakan yaghsil dzakarahu wa yatawadda, diperintahkan untuk membersihkan kemaluannya, yaitu dicuci dan juga berwudu. Ya, adapun kalau dia nempel di pakaian, maka cukup dipercikan seperti halnya air kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun tadi. Ini poin ketiga dan keempat. Dan kemudian poin kelima, benda yang dianggap najis oleh syariat kita adalah darah haid. Dan ini sudah maklum bagi kita semuanya bahwa darah haid itu najis ya. Jadi ketika darah haid itu nempel baik itu di badan maupun nempel di kain, maka harus dibersihkan ya dengan air sampai hilang darahnya ini ya, karena dia adalah termasuk najis. Makanya dalam sahihain dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, dia pernah mengatakan ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ihdana yusibu thawbuha min damil haidi kaifa tasna, faqala tahuttuhu thumma taqrisuhu bil ma thumma tandahuhu thumma tusalla fihi. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang wanita ya yang dia mengeluhkan kondisi dirinya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, salah seorang di antara kami itu kainnya terkena darah haid. Ya, jadi darah haid menempel di kainnya, dan ini suatu hal yang biasa dialami para wanita. Ya, apalagi di zaman dahulu ketika mungkin belum ada pembalut ya. Bahkan di zaman sekarang ketika sudah ada pembalut pun kadang bocor ya, nempel di kainnya, di celananya atau di sarungnya. Maka itu juga yang dialami oleh orang-orang masa dahulu, wanita masa dahulu. Sampai-sampai mereka bertanya, ya Rasulullah, salah seorang di antara kami pakaiannya terkena darah haid, apa yang harus kami lakukan? Maka Rasul mengatakan, dibasuhlah kainnya, kemudian disikat ya, dan juga disabuni ya, maka kemudian dia pakai kain itu untuk sholat ya. Jadi kalau zaman kita itu ya bisa dipakai sabun, pakai rinso atau apa sejenisnya, disikat gitu ya, maka kemudian dibasuh sampai bersih, dan setelah itu kain itu bisa dipakai untuk sholat
Nah, cuma ada kondisi ya di mana terkadang darah haid itu walaupun sudah disabun, sudah disikat, masih ada bekasnya kan, masih nempel di kain. Ya, maka bagaimana kondisi ini? Maka para ulama mengatakan dia sudah dianggap menjadi suci dari najis. Ya, walaupun masih ada sisanya, maksudnya masih ada bekasnya, bekas warnanya atau bekas fleknya masih menempel, nggak masalah. Yang penting dia sudah mencucinya dengan bersih, yaitu disikat, dikucek gitu ya, atau bahkan zaman sekarang dengan sabun. Ya, ketika proses itu semua sudah dilakukan tapi masih ada menempel bekasnya, maka insya Allah itu tidak membahayakan. Tetap kain itu sudah otomatis dihukumi sebagai kain yang suci yang bisa dipakai untuk salat. Faham ini ya? Ini darah yang dianggap sebagai darah najis adalah darah haid. Sehingga maknanya ada darah-darah lain selain darah haid, maka dia tidak dianggap sebagai benda yang najis. Ya, jadi dalam syariat kita yang dianggap najis itu hanya darah haid. Adapun misalkan darah orang, ya misalkan nih la qadarullah ada salah seorang di antara kaum muslimin jatuh, misalkan jatuh kemudian lututnya berdarah. Ya, lututnya berdarah, akhirnya nempel di roknya, nempel di bajunya, nempel di celananya gitu ya. Lalu kemudian apakah pakaian ini, kain ini bisa dipakai untuk sholat? Jawabannya bisa, boleh. Kenapa? Karena darah selain darah haid itu tidak najis. Ya, itu artinya darah manusia tadi kan, itu tidak najis. Atau misalkan seseorang ketika sholat, ya, ketika lagi sholat tahu-tahu ada menclok nyamuk di wajahnya sampai gemuk ya. Nyamuknya tadinya kurus sampai gemuk ya, isinya darah kita semua. Terus kita tepok gitu kan, tahu-tahu ada darahnya, darah kita di situ kan. Apakah ini najis? Jawabannya tidak najis. Ya, jadi sholat tetap bisa berlangsung dan tidak perlu juga kemudian harus membatalkan sholatnya, dicuci dulu, enggak. Karena itu tidak najis. Termasuk yang tidak najis juga adalah darah hewan dari binatang yang dagingnya halal dimakan. Ya, seperti misalkan nih kalau lagi musim korban, ya, yang cowok-cowok pada ikut menyembelih, pada ikut motongin dagingnya dan segala macam, sehingga mungkin darah menyipret di pakaiannya. Ya, sampai waktu zuhur datang dia nggak bawa pakaian ganti, misalkan. Kalaupun bawa pakaian ganti nggak masalah kalau dia nggak ganti pakaian, selagi itu tidak najis. Dan tetesan darah yang menempel di bajunya itu tidak najis. Ya, dan bahkan para sahabat dahulu, ya mereka biasa dalam kondisi pakaiannya, ya bekas hewan sembelihan mereka masih menempel di badan dan mereka pakai untuk sholat, dan Rasul tidak mengingkari itu. Yang ini menunjukkan darah hewan yang dagingnya halal dimakan pun tidak najis. Ya, faham ini ya. Adapun seperti darah hewan dari darah hewan yang dagingnya haram dimakan, maka ini secara keseluruhan memang najis dari awal gitu kan. Bukan cuma darahnya, bahkan dagingnya, bahkan kemudian kulitnya, ini semua najis gitu ya. Tapi kita konteksnya adalah berbicara tentang hal ini yang memang secara asal sebenarnya dia adalah tidak najis. Paham ini ya? Ini adalah poin kelima, perkara-perkara yang dianggap najis oleh syariat kita, yaitu darah haid. Adapun selain darah haid, maka dihukumi tidak najis dan tetap bisa dipakai untuk salat ketika menempel di kain kita. Kemudian yang keenam, rauthu ma la yu'kal lahmuhu, yaitu kotoran dari hewan yang dagingnya haram dimakan. Ya, saya ulangi lagi, kotoran dari hewan yang dagingnya haram dimakan itu adalah najis. Contoh, kucing boleh dimakan nggak dagingnya? Nggak boleh, otomatis kotorannya najis. Apalagi contohnya seperti misalkan tikus dagingnya boleh dimakan nggak boleh, otomatis kotorannya najis. Ular, harimau, macan, ya semua itu adalah binatang yang haram dimakan dagingnya, otomatis kotorannya juga najis. Dan kebalikannya, kotoran dari binatang yang dagingnya halal dimakan, maka itu tidak najis. Kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran apa lagi? Kotoran bebek, ya. Ini semua adalah hewannya dagingnya halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Tapi bau Pak Ustaz, ya udah kalau mau dicuci cuci aja gitu. Coba kalau ditanya najis apa enggak,
Tidak. Boleh dipakai untuk sholat, boleh. Ya. Tapi jangan sampai juga ini ada orang pakaiannya kena kotoran ayam misalkan. Kebetulan ayamnya sudah 1 minggu nggak buang air besar kan, jadi kan baunya masya Allah gitu. Dipakai tuh untuk sholat dengan alasan bahwasanya nggak najis ini. Ya seharusnya dia juga perhatikan sisi lainnya. Dia ke masjid gitu ya, tetangga kanan kirinya khawatir terganggu gitu kan. Ya, jadi sebaiknya ya dihilangkan dulu gitu. Walaupun seandainya nggak dihilangkan juga sholatnya tetap sah gitu. Dan bahkan ini dilakukan oleh para sahabat dahulu. Para sahabat ya habis proses menyembelih kambing, menyembelih onta, ya darah hewan sembelihannya nempel di kain, bahkan kotorannya juga nempel di baju mereka, dan mereka sholat dengan menggunakan kain itu, tidak diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwasannya kotoran dari daging dari hewan yang dagingnya halal dimakan itu tidak najis. Yang najis hanya kotoran dari hewan yang dagingnya haram dimakan. Faham ini? Ya. Nah, terkait masalah ini ada pertanyaan, Ustaz, kalau kotoran cicak gimana? Ini yang sering ya, yang relate terjadi di rumah kita. Ya, mungkin kadang ada jatuh apa di lantai, atau biasanya di pojok-pojok meja gitu kan, di pojok-pojok lantai biasanya ada kotoran cicak. Apakah dia najis atau tidak? Maka sebelum kita menghukumi bahwasannya kotoran cicak ini najis atau tidak, maka kita lihat dulu status cicak ini. Cicak ini termasuk hewan yang dagingnya halal dimakan atau tidak? Halal. Ada yang pernah makan daging cicak? Sate cicak, atau katanya untuk obat Pak Ustadz ya, cicak. Gila. Iya, cicak itu adalah termasuk hewan yang Rasul perintahkan untuk dibunuh. Dan dalam kaidah syariat kita bahwasanya setiap hewan yang Rasul perintahkan untuk dibunuh itu otomatis hukumnya haram dimakan. Seperti Rasul perintahkan untuk bunuh tikus, seperti Rasul perintahkan untuk bunuh anjing galak, seperti Rasul perintahkan untuk bunuh ular hitam, ya. Ini semua hewan-hewan yang Rasul perintahkan untuk dibunuh, otomatis dagingnya haram dimakan. Di sisi lain, cicak ini mungkin juga masuk dalam kategori hewan yang menjijikkan. Dan setiap hewan yang menjijikkan dalam syariat kita juga dihukumi haram. Ya. Jadi clear ya, bahwasannya secara asal ini hewan ini cicak, dia dagingnya haram dimakan. Berarti otomatis kotorannya najis, ya. Tetapi kemudian ada juga pembahasan bahwasannya untuk hewan-hewan yang dia darahnya tidak mengalir, maka kotorannya tidak najis. Cicak termasuk hewan yang darahnya tidak mengalir kan? Seperti misalkan nyamuk, seperti misalkan lalat, seperti misalkan kecoa. Ya, ini adalah hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir, sehingga kemudian kotorannya tidak dianggap najis, ya. Tapi kalau kita pilih mana yang lebih berhati-hati, ya kita anggap bahwasanya kotorannya najis, ya. Karena dalilnya ya sangat banyak terkait dengan pengharaman si hewan ini, yaitu cicak. Sehingga otomatis karena dia adalah termasuk hewan yang memang dagingnya haram dimakan karena berbagai macam alasan tadi kita sebutkan, maka otomatis kotorannya juga najis. Paham ini ya? Iya. Terus Ustadz, kalau misalkan kotoran cicak ini yang sering terjadi nih, masuk ke dalam bak mandi kita, ya, apakah kemudian airnya menjadi najis atau tidak? Nah, ini kembali ke pembahasan tadi. Air di bak suci lagi mensucikan, kemasukan benda najis, lihat berubah nggak salah satu dari 3 sifat. Kalau tidak berubah, airnya tetap suci lagi mensucikan. Tapi kalau seandainya berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka airnya menjadi najis, ya. Iya Ustaz, ini udah tahunan kemasukan kotoran cicaknya, kalau di ini kira-kira ada 1 gayung kotoran cicaknya misalkan. Berarti kan banyak gitu kan. Akhirnya ya sudah najis. Ya intinya ukurannya itu. Kalau merubah salah satu dari 3 sifatnya, maka dia najis. Kalau tidak merubah, maka dia tetap suci lagi mensucikan. Faham ini ya? Kemudian poin yang ke-7 yang dianggap najis oleh syariat kita adalah lu'abul kalbi, yaitu jilatan anjing.
ya, jilatan anjing. Makanya di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalb ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasannya bejana kalian, ya, atau apa ya, piring atau mangkok, ya, untuk menjadikan dia suci ketika dia dijilat oleh anjing, caranya adalah dengan dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Sehingga di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya jilatan anjing itu najis, ya. Jadi jilatan anjing itu identik dengan piring atau tempat makan, ya. Karena mungkin bisa saja kita menemukan misalkan di jalan ada anjing kelaparan gitu, ya, sehingga kemudian kita kasih makan dan kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kan. Bukankah ada seorang wanita yang masuk surga gara-gara kasih minum anjing kan gitu. Nah, sehingga karena yang dianggap najis adalah jilatannya, maka ini kaitannya dengan bejana atau piring atau mangkok lah, ya. Misalkan kita ambil mangkok dari rumah, kita kasih ayam atau apa, kita sodorin ke anjing. Nah, pasti mangkok itu kan kena jilatan. Jangan dibuang, mubazir. Ininya mangkoknya. Ya, tapi untuk menjadikannya dia suci seperti apa? Dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dan para ulama membahas ini, ya. 7 kali dibasuh, salah satunya dengan tanah itu, apakah tanah menjadi basuhan yang pertama, sisanya adalah air, atau di pertengahan atau di akhir, ya. Maka dalam hal ini seperti misalkan Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya bebas untuk tanah posisinya di mana saja silahkan, mau di awal silahkan, mau di pertengahan silahkan, mau di akhir silahkan. Yang penting dari 7 basuhan itu salah satunya dengan menggunakan tanah, ya. Itu untuk cara menjadikan bejana, ya, atau piring tadi suci setelah terkena jilatan anjing. Faham ini, ya? Kalau misalkan Ustadz, itu mungkin hadis berlaku zaman dahulu ketika belum ada sabun, ketika belum ada pemutih, ketika belum ada sanitizer misalkan. Nah, sekarang zaman udah maju, ya, kenapa harus pakai tanah? Kan bisa tuh kita pakai sabun, atau bisa pakai pemutih, atau bisa pakai sanitizer misalkan, sehingga kemudian virus-virusnya hilang dan dia jadi bersih. Boleh nggak diganti dengan hal-hal yang demikian? Jawabannya tidak boleh, ya, karena syariat Rasul itu berlaku dari awal disyariatkan sampai hari kiamat, ya. Tidak bisa kemudian di suatu zaman ini nggak berlaku lagi, nggak bisa seperti itu, ya. Dan Allah Maha tahu bahwasannya di tahun 2023 akan ada sanitizer misalkan, akan ada sabun. Allah Maha tahu tentang hal itu. Wa makana rabbuka nasiya, dan Allah tidak mungkin lupa, ya. Sehingga ketika Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan di zaman itu, ya, bahwasanya alternatifnya dengan ini dan itu, maka ya kita kembalikan kepada asalnya, bahwasanya cara mensucikannya dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Dan bahkan hal ini sudah dilakukan penelitian. Ternyata di dalam jilatan anjing itu ada bakteri-bakteri, kuman-kuman yang memang tidak bisa dihilangkan dengan apapun kecuali perpaduan tanah dengan air. Bahkan kalaupun misalkan dicuci pakai rinso satu mobil, nggak bisa hilang, ya. Tapi kalau dipadukan antara tanah dengan air, maka bisa hilang. Maka Masya Allah, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya jilatan anjing termasuk najis. Dan yang ke-8 adalah babi, ya, khinzir, ya. Dan babi ini, ya, disebutkan yang menjadi najis dari babi ini adalah semuanya, ya, dari mulai bagian paling luar sampai bagian paling dalam, ya, itu semua dianggap najis. Bahkan masuk dalam kategori najis mughallawah, najis yang berat, ya, seperti halnya jilatan anjing tadi, sehingga dia harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Kemudian yang ke-9 adalah bangkai, ya. Bangkai juga termasuk najis. Nah, yang dimaksud bangkai di sini yang dia dianggap najis adalah hewan yang dagingnya halal dimakan, namun dia mati bukan karena disembelih secara syar'i, maka otomatis dia jadi bangkai. Misalkan ada ayam ketabrak mobil, mati, dia bangkai otomatis. Ada domba, ya, misalkan mati kejebur sumur, ya, dan dia mati, otomatis jadi bangkai. Yang kita maksud bangkai itu ini, bukan hewan yang dagingnya haram dimakan. Hewan yang dagingnya haram dimakan, baik dalam keadaan bangkai maupun masih hidup, dia najis,
ya. Tapi ini adalah hewan yang asalnya dagingnya halal dimakan, tapi karena matinya tidak disembelih secara syar'i, maka dia otomatis menjadi bangkai, dan kalau kita sentuh maka itu najis, ya. Maka tangan kita harus dicuci, ya, dibersihkan. Namun kemudian dari bangkai ini ada yang dikecualikan, yaitu bangkai ikan. Ya, kalau bangkai ikan maka dia tidak najis, bahkan halal dimakan. Ya, kan nggak ada kan orang misalkan mau makan ikan tongkol disembelih dulu gitu kan. Saya mau sembelih ikan tongkol dulu, bismillah Allahu Akbar. Ya, ikan tongkol gede-gede bisa. Ya, apa kabarnya ikan teri kan? Kalau disembelih satu-satu, masya Allah repot, ya. Ya, jadi bangkai ikan maka dia tidak najis dan bahkan halal dimakan. Dan juga bangkai bangkai belalang, ya. Bangkai belalang maka ini tidak najis, ya. Mungkin di kita tidak biasa makan belalang, tetapi itu adalah halal, ya. Itu halal dimakan, digoreng, insya Allah enak, ya. Walaupun saya belum ngerasain. Kemudian yang ke-10 terakhir yang dianggap najis oleh syariat kita adalah su'rus siba wad dawab allati la yu'kal lahmuhu, ya, yaitu wadah tempat makan dari binatang yang buas. Ya, ini juga statusnya sama seperti yang anjing tadi, bekas bejananya itu, ya. Misalkan kita punya peliharaan di rumah, misalkan, ya, ada orang melihara harimau misalkan, tuh dia kasih makan tuh pakai nampan atau pakai baskom gitu kan. Nah, maka baskomnya ini, ya, ini menjadi najis, ya, dan harus disucikan, harus dibersihkan sebagaimana halnya yang kita jelaskan dalam pembahasan tentang anjing tadi. Jadi ini dia para jamaah sekalian rahimakumullah, dari pembahasan yang nomor 10 ini dikecualikan yaitu tempat makanan bekas makannya atau minumnya kucing, ya, bekas makan atau minumnya kucing, maka ini tidak najis, ya. Ini dikecualikan karena kucing itu adalah hewan yang senantiasa ada di sekitar manusia. Karena kalau kemudian dianggap najis, maka itu akan menyulitkan bagi manusia, sehingga kemudian, ya, para ulama mengatakan bahwasannya adapun bekas kucing, ya, maka dia adalah suci dan tidak najis. Inilah dia para jamaah sekalian rahimakumullah, ya, tentang hal-hal yang dianggap najis di dalam syariat kita, yang kemudian juga sekaligus kita singgung tadi tentang bagaimana cara mensucikannya. Sehingga kesimpulannya terkait masalah najis ini, kita tidak boleh menganggap suatu benda itu najis kecuali harus berlandaskan dalilnya, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hukum asal segala sesuatu itu adalah suci, dan kita tidak boleh menghukumi sesuatu yang asalnya suci ini menjadi najis kecuali berdasarkan wahyu, baik dari dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira ini yang bisa disampaikan para jamaah sekalian rahimakumullah tentang materi kita di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan materi-materi penting yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ya. Iya. Ya, ini masya Allah pertanyaan bagus. Ya, seorang wanita sudah menjadi keharusan bagi mereka menggunakan pakaian yang panjang. Bahkan afdolnya pakaian wanita itu, ya, sejengkal di bawah mata kakinya, ya. Jadi kita ukur mata kaki sejengkal ke bawah, jadi maknanya sampai ngengser itu. Ini afdolnya seperti itu, ya. Beda halnya dengan laki-laki. Kalau laki-laki afdolnya pakaiannya adalah di atas mata kaki. Nah, cuma di zaman kita kan banyak kebalik-balik tuh. Yang laki-laki pakaiannya sampai ngengser ke tanah, yang perempuan pakaiannya sampai di atas lutut gitu, ya. Ya, ini kan kebalik-balik. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi, ketika memang pakaian wanita itu afdolnya adalah sampai ke bawah, bahkan sampai ngengser ke tanah, tentu otomatis dia akan nyarum, ya, akan kena kotoran, ya. Apalagi misalkan kalau dia berlalu di tempat-tempat yang mungkin di sana ada kotoran manusia atau ada kencing dan lain sebagainya, maka bagaimana status pakaian ini? Maka jawabannya adalah status kain ini dianggap suci,
dianggap suci. Kenapa? Karena ketika dia nyaruk najis, maka tanah berikutnya yang tersarung oleh bajunya itu menjadi pensuci bagi dia. Sama kayak tadi waktu kotoran nempel di sendal, Rasul perintahkan apa? Untuk disarugin ke tanah, ya, untuk dipeperin di tanah, untuk menghilangkan najisnya itu, sehingga kemudian status sendal ini menjadi suci. Dan demikian juga pakaian, ya, walaupun misalkan si wanita ini mungkin lewat di tempat banyak kotorannya, silakan, nggak apa-apa lewat, maka nanti pas tanah ketika tidak ada kotorannya itu menjadi pensuci bagi yang sebelumnya, ya, sehingga nggak usah khawatir, ya, bagi para wanita ketika dia berusaha mengikuti syariat kita dalam mengenakan pakaian, nggak usah khawatir ini najis atau tidak, bahkan sampai timbul was-was. Nggak, justru ya tanah berikutnya menjadi pensuci bagi dia. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Iya, kalau mau sholat nggak masalah, langsung, nggak perlu ganti, ya, nggak perlu salin, karena itu sudah dianggap suci, tidak najis sama sekali. Gitu. Ada lagi yang lain? Ya, ini kita lagi bahas tentang ukuran dia najis atau tidak. Ya, perkara misalkan Ustadz, ini ternyata bau banget gitu kan. Gimana kalau dicuci dulu? Ya silakan dicuci. Ya, kita hanya menjelaskan nih batas minimumnya. Ini menjadi suci atau tidak? Bisa dipakai untuk sholat atau tidak? Jawabannya dia suci dan bisa dipakai untuk sholat. Tapi kalau seandainya Ustadz saya nggak nyaman deh, kayaknya bau nih gitu kan, saya mau cuci aja, ya silakan, nggak ada yang larang, silakan. Ya. Tapi kalau ditanya ini bisa dipakai untuk sholat atau tidak, statusnya najis atau tidak, kita katakan statusnya tidak najis dan dia bisa dipakai untuk sholat. Jadi seperti itu ya. Ada lagi yang lain? Silakan Ibu. Kalau misalkan yang udah ketahuan, misalkan kayak nggak tahu ada kucing ya, kucing atau apa, kita nyender nggak tahu itu gimana? Iya, kucingnya negor nggak? Tahu, namanya kan kita atau kan kotoran cicak atau gitu. Iya. Kan nggak tahu. Iya, kalau nggak tahu nggak masalah. Nggak tahu nggak masalah. Ya, Allah katakan, ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya, dan itu nggak masalah. Ya. Jadi ini juga ada dalam pembahasan masalah sholat gitu. Ketika misalkan, ya, pada asalnya seseorang ketika sholat itu dipersyaratkan dalam kondisi tempat yang suci dan juga pakaian yang suci dari najis. Namun terkadang ada kondisi di mana ketika dia sholat, dia nggak menyadari ada najis di pakaiannya misalkan, ya, dan dia menyadari ketika sedang sholat. Misalkan sholat Allahu Akbar, ya, baru baca Al-Fatihah, tahu-tahu dia lihat nih di sendalnya atau di apa namanya, misalkan dia bawa sorban, misalkan laki-laki pakai sorban, ternyata di sorbannya ada kotorannya, ada najisnya. Ini lagi sholat nih, sebelum sholat dia nggak tahu kalau itu ada najisnya. Ketika sedang sholat ada najisnya, baru ketahuan. Nah, maka ketika itu kalau memang memungkinkan itu dilepas, maka lepaskan. Ya, jadi tadi kita contohkan dia pakai sorban nih, ya udah lepasin aja sorbannya, lanjut sholatnya, jangan diputus. Tapi kalau seandainya ternyata najisnya itu nempel di bagian kain kita yang tidak mungkin dilepaskan, maka sholatnya lanjutkan, nggak usah diputus, dan insya Allah sholatnya tetap sah. Misalkan, ya, tahu-tahu kita lagi sholat kita nggak sadar, dan ketika sholat tahu-tahu kita baru tahu, oh ternyata di jilbab ada kotorannya, ada najisnya, dan kita nggak mungkin lepas jilbab lagi sholat kan, ya. Atau misalkan ada di celananya, masa iya sambil buka celana ketika sholat gitu kan nggak bisa dilepaskan. Maka dalam kondisi seperti itu lanjutkan sholatnya, tidak perlu diputus, insya Allah sholatnya sah. Atau kondisi yang kedua, ketika dia sholat dia nggak sadar di pakaian dia ada najisnya, ya, dan dia baru sadar ketika selesai sholat, ya. Jadi lagi sholat nih kayak berang-berangan gitu, bau apa gitu kan, tapi dia nggak sadar di mana nih ada kotorannya gitu, sehingga ketika salam, ya, assalamualaikum warahmatullah, ternyata ada di sini. Oh ternyata di sini nih gitu kan. Nah, sholatnya udah selesai, sholatnya sudah selesai, insya Allah sholatnya tetap dianggap sah, ya, sholatnya tetap dianggap sah. Paham ini ya? Dan dalilnya pernah di zaman Rasulullah SAW ketika itu sedang sholat pakai sendal dan sendalnya ada kotorannya, dan ketika sedang sholat Jibril mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW,
bahwasanya di sendalnya ada kotorannya, dan Rasul langsung melepaskan sendalnya tanpa memutus sholatnya, tetap melanjutkan sholatnya, ya. Dan begitu juga berlaku kalau misalkan nempelnya di pakaian dan lain sebagainya. Kalau memang memungkinkan untuk dilepas, tapi kalau nggak memungkinkan, lanjutkan sholatnya, dan insya Allah sholatnya tetap sah. Jadi seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Iya, kalau mau sholat di situ ya silakan, tapi cari area-area yang memang tidak ada simbol-simbol agama mereka, ya, nggak ada patung, nggak ada salib gitu. Cari lokasi-lokasi yang seperti itu. Iya. Ya minimal tidak ada di arah kiblat kita. Masa iya ditempel setiap senti ada, itu kan enggak juga kan. Pasti ada ruangan yang misalkan nih di dinding sebelah sini ada patung atau ada salib, sebelah sini ada. Nah, di sini ada longkrangan gitu kan. Ya, minimal begitu gitu kan. Iya, enggak masalah insyaallah. Ya dalam kondisi seperti yang tadi diceritain ya. Tapi kalau seandainya ternyata ada ruangan lain yang enggak ada atribut itunya, ya lebih baik di dalam ruangan itu. Ya, jadi seperti itu. Dan kita doakan semoga mereka semua dapat hidayah insyaallah. Ada lagi? Silakan. Aha. Iya, dibersihkan dengan cara dibuang. Ya, ini nempelnya di mana? Iya, ya di lantai dibersihkan saja, dihilangkan. Ya, maksudnya kotorannya dibuang, kemudian dibasuh, dicuci. Ya, Allah alam dicuci seperti biasa, insya Allah nggak masalah. Karena dalam hadis ini yang harus 7 kali itu adalah jilatannya. Ya, adapun kotorannya atau mungkin air kencingnya itu cukup dihilangkan saja dengan cara disiram, dibersihkan, ya, atau mungkin mau pakai sabun juga silakan, ya itu tidak masalah. Karena di zaman dahulu seperti dalam hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya di zaman Nabi dulu anjing itu biasa keluar masuk Masjid Nabawi. Bahkan kencing di situ, kencing buang air di Masjid Nabawi. Tapi kemudian ketika orang sholat langsung sholat, karena apa? Karena ketika itu langsung kering, ya. Jadi ketika air kencing ini kemudian kering, maka sudah otomatis menjadi suci, sudah menjadi suci dan dipakai tuh sama orang-orang untuk sholat. Ya, adapun perbuatan Nabi terkait misalkan ini terkait najis yang lainnya, itu najis orang Arab Badui tadi. Kenapa Rasul sampai menyiramnya dengan air? Ini dalam rangka untuk supaya menjadi cepat sucinya, karena ketika itu mau langsung dipakai untuk sholat. Ya, kalau seandainya nggak disiram pun ketika itu dan sampai kering, maka kalau sudah kering sudah dianggap suci. Ya, dan juga tadi kaitannya ketika misalkan nempel di lantai atau mungkin di halaman kita, maka dibersihkan saja dengan air. Tapi kalau seandainya misalkan ada di taman kita depan rumah sampai kering gitu ya, ya udah, itu udah otomatis sudah jadi suci lagi kalau memang sudah kering. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kalau itu sih tai cicak, kalau ibunya di kerudung. Tai cicak nempel di kerudung. Iya, tinggal dihilangkan. Iya, kalau tai cicak ya sama kayak tadi, dihilangkan saja, dibersihkan dengan air, ya, dibuang dulu kotorannya, itu dicuci dengan air. Ya intinya sampai hilang tuh kotoran cicaknya. Kalau yang kering apalagi lebih mudah. Kalau kering tinggal dibuang aja, sudah nggak ada bekasnya di kain, ya sudah. Iya. Tapi kalau masih basah, berarti kan kalau kita buang kotorannya masih ada nempel tuh di kain kita, ya sudah, itu yang dicuci. Jadi seperti itu. Silakan. Bagaimana hukumnya jika kita memakan binatang yang tadi, sedangkan itu buat kayak obat, kayak biawak, kayak gitu? Iya, nggak boleh makan binatang yang haram, ya, untuk keperluan apapun ini tetap haram. Karena dalam kaidah kita itu tidak boleh kita berobat dengan sesuatu yang haram. Karena Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Dan tidak boleh kita berobat dengan yang haram. Apalagi zaman sekarang terkadang belum terbukti secara ilmu kedokterannya. Hanya dari mulut ke mulut. Oh, kalau sakit ini minum darah kobra misalkan. Atau kalau sakit ini minum ini segala macam yang diharamkan, ada sate ular lah, ada sate anjing atau sate cicak gitu kan, atau kodok gitu ya. Ini semua haram ya. Tidak boleh berobat dengan sesuatu yang
yang haram. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kalau kepitingnya hidup di dua alam itu kan Kenapa? kepiting yang hidup di dua alam kayak itu kan Kalau kepiting insya Allah boleh. Jadi tidak ada dalil yang menyatakan bahwasanya hewan hidup di dua alam itu haram. Adapun kodok itu kenapa dia haram? Itu bukan karena sebab hidup di dua alam, bukan. Tapi karena memang sebab Rasul menyatakan kodok itu haram dimakan. Ya, karena ada dalil khusus kodok itu haram dimakan. Jadi bukan karena sebab dia hidup di dua alam. Ya, adapun yang menyatakan bahwasanya hidup di dua alam itu adalah haram, maka Allahu a'lam bishawab tidak ada dalilnya. Ya, jadi seperti itu. Cukup ya? Ada lagi? Cukup ya? Udah masuk waktu asar. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.